Nama saya Ria Simanjuntak, saya dari Geologi 2024, kelas Sedimentologi dan Stratigrafi A. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai batuan sedimen siliklastik. Adapun proses yang biasanya membentuk batuan sedimen klastik tersebut adalah proses yang pertama merupakan pelapukan. Pelapukan adalah proses di mana penghancuran batuan. Batuan-batuan yang mungkin lebih besar sebelumnya akan dihancurkan ataupun ukurannya akan diubah menjadi lebih kecil dari batuan sebelumnya. Ataupun pelapukan biasanya dikaitkan dengan proses perubahan batuan ataupun fragmen-fragmen lain menjadi batuan menjadi tanah dengan proses alami. Biasanya pelapukan dibagi menjadi tiga, yaitu pelapukan fisika, pelapukan kimia, dan pelapukan biologi. Pelapukan fisika biasanya dikaitkan dengan perubahan ukuran ataupun bentuk dari batuan tersebut tanpa mengubah komposisi kimianya. Sedangkan pelapukan kimia merupakan pelapukan biasanya terjadi karena adanya kontak antara batuan tersebut dengan air ataupun agen kimia lainnya yang mempengaruhi komposisi kimia dari batuan tersebut. Pelapukan yang ketiga adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologi biasanya dibantu oleh makhluk hidup seperti lumut, tumbuhan lainnya, ataupun mungkin hewan. Proses yang kedua adalah erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah proses di mana pemindahan material yang sudah terlapukan. Materi-materi yang sudah terlapukan dalam proses pelapukan akan dipindahkan dari tempat sebelumnya. Proses yang memindahkan tersebut adalah erosi. Proses yang ketiga adalah transportasi. Materi ataupun fragmen-fragmen yang sudah dierosi tadi akan ditransportasi dari hulu ke hilir jika di sungai. Fragmen-fragmen batuan ini akan terbawa oleh agen transportasi. Agen-agen transportasi adalah air. Bagaimana air mempengaruhi agen transportasi ataupun mengapa air dianggap sebagai agen transportasi. Air akan membantu fragmen-fragmen yang sudah tererosi tadi dengan aliran air seperti sungai. Batuan-batuan yang sudah terlapukan tadi akan dierosi ataupun ditransportasi dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah angin. Bagaimana angin sebagai agen transportasi? Biasanya angin akan menjadi agen transportasi di gurun. Biasanya angin akan membawa fragmen-fragmen seperti pasir ataupun batuan kecil. Proses yang ketiga adalah es. Es akan uh, menyapu fragmen-fragmen yang ada di bawahnya seperti tanah ataupun batuan-batuan yang dilewatinya. Proses yang keempat ataupun yang terakhir adalah sementasi. Ketika energi transportasi tersebut berkurang ataupun sudah mencapai hilir, maka terjadi proses sementasi. Sedimentasi biasanya terjadi ketika energi transportasi menurun dan material akan terendapkan. Batuan-batuan yang dulunya di hulu akan diendapkan di hilir. Jika kita membicarakan proses pembentukan batuan siliklastik, kita akan mengetahui dua proses, yaitu proses fisika dan proses kimia. Bagaimana proses fisika ataupun perbedaan proses fisika dan kimia pada pembentukan batuan sedimen siliklastik? Yang pertama, proses fisika. Proses fisika merupakan perubahan bentuk dan ukuran batuan. Biasanya, batuan-batuan tersebut yang akan berubah itu bentuk dan ukuran batuan, bukan komposisi kimianya. Biasanya, proses fisika ini disebabkan oleh tekanan, gaya, ataupun erosi selama proses erosi, transportasi, ataupun sedimentasi. Sedangkan proses yang kedua itu proses kimia, merupakan proses perubahan komposisi kimianya. Berbeda dengan proses fisika, yaitu hanya merubah bentuk atau ukuran batuannya, sedangkan di proses kimia itu terjadi perubahan komposisi kimia dari batuan tersebut. Biasanya proses kimia itu disebabkan oleh adanya reaksi dengan air, udara, ataupun agen kimia lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kimia batuan tersebut. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi bentuk butir, ukuran butir, dan sortasi pada batuan sedimen? Yang pertama, energi lingkungan. Biasanya energi lingkungan akan mempengaruhi bentuk ukuran butir ataupun sortasi butir. Biasanya jika batuan terbentuk pada energi yang tinggi, biasanya sortasi lebih bagus dibandingkan dengan energi yang rendah. Yang kedua itu agen transportasi. Agen transportasi akan berbeda.
batuan yang ditransportasi oleh agen air akan berbeda dengan butir yang ditransportasi oleh angin. Yang ketiga, jarak transportasi. Semakin jauh jarak transportasi, maka semakin matang ataupun semakin bagus, semakin bulat bentuk batuan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, material asal. Material asal ini, setiap material akan berbeda. Misalnya, jika material tersebut merupakan material yang keras, biasanya batuan yang dihasilkan akan lebih bersudut dibandingkan dengan material yang mudah lapuk. Material yang mudah lapuk akan membentuk batuan yang lebih halus dibandingkan dengan material yang keras. Apa saja komponen penyusun batuan sedimen silis-klastik? Yang pertama adalah mineral. Batuan biasanya disusun oleh mineral. Mineral-mineral yang biasa membentuk batuan sedimen silis-klastik merupakan mineral plagioklas ataupun kuarsa. Yang kedua adalah litik. Litik merupakan pecahan-pecahan batuan yang dapat menyusun batuan sedimen tersebut. Biasanya batuan yang disusun oleh pecahan-pecahan batuan itu adalah konglomerat dan breksi. Yang ketiga adalah mineral baru. Mineral baru merupakan mineral yang baru dibentuk akibat adanya proses lapuk. Contohnya adalah klorit. Bagaimana sih klasifikasi batuan jika didasarkan dengan ukuran butir? Klasifikasi batuan berdasarkan ukuran butir dibedakan sebagai clay, silt, sand, granul, pebble, cobble, dan boulder. Clay atau lempung memiliki ukuran butir lebih kecil dari 1/256 mm, sedangkan silt atau lanau akan memiliki ukuran sekitar 1/2256 sampai 1/16 mm. Sand atau pasir biasanya 1/16 sampai 2 mm, kerikil 2-4 mm, krakal 4-64 mm, brangkal 64-256 mm, bongkah lebih besar dari 256 meter. Jika batuan didominasi oleh ukuran butir clay, maka kita menamai batuan tersebut tinggal ditambah stone, contohnya clay stone. Begitu juga dengan silt dan sand. Apabila kita menemukan batuan dengan tekstur yang didominasi oleh silt, maka nama batuan tersebut adalah siltstone. Apabila batuan tersebut didominasi oleh sand, maka namanya sandstone. Sedangkan jika batuan tersebut disusun oleh ukuran butir yang mungkin lebih besar seperti kerikil, krakal, brangkal, atau bongkah, maka kemungkinan batuan tersebut adalah konglomerat breksi ataupun breksi. Bagaimana perbedaan sandstone, siltstone, dan claystone? Adapun perbedaan antara sandstone, siltstone, dan claystone. Sandstone itu ukuran butirnya sekitar 0,625 sampai 2 mm. Teksturnya terlihat seperti pasir kasar. Apabila kita menyentuh ataupun meraba si sandstone ini, biasanya terasa seperti pasir kasar. Sedangkan siltstone, ukuran butirnya lebih kecil dibandingkan ukuran butir si sandstone. Biasanya sekitar 0,0039 sampai 0,625 mm. Teksturnya seperti pasir, tapi lebih halus jika diraba dibandingkan dengan sandstone. Sedangkan claystone adalah ukuran butir yang paling kecil di antara ketiga batuan ini. Biasanya ukuran butirnya sekitar 0,0006 sampai 0,0039 mm. Teksturnya sangat halus dan terasa licin jika diraba dengan tangan. Jadi, perbedaan umum antara sandstone, siltstone, dan claystone adalah yaitu ukuran butir, dan tekstur saat diraba. Bagaimana klasifikasi batuan sedimen silis-klastik? Yang pertama adalah ukuran butir. Yang seperti kita bahas tadi, ukuran butir yaitu clay, silt, dan lain-lain. Yang kedua itu morfologi butir. Morfologi butir dibagi menjadi dua, yaitu sphericity dan roundness. Sphericity merupakan bentuk batuan itu makin mirip dengan bola. Semakin mirip batuan tersebut dengan bola, maka batuan tersebut disebut dengan high sphericity. Sedangkan roundness itu adalah ketika batuan tersebut semakin bulat. Semakin bulat maka disebut dengan rounded. Sedangkan jika batuan tersebut tidak bulat maka disebut dengan angular. Biasanya sphericity akan menunjukkan apakah batuan tersebut selama transportasinya itu
mengalami energi tinggi ataupun rendah. Sedangkan rondes itu biasanya menunjukkan seberapa jauh batuan tersebut tertransportasi. Sortasi merupakan keseragaman ukuran mineral tersebut. Sortasi ada very well sorted, sampai very poorly sorted. Biasanya very well sorted ini merupakan batuan-batuan yang mineralnya itu hampir sama setiap butirnya. Kemas ada dua, kemas terbuka dan kemas tertutup. Kemas terbuka biasanya menunjukkan bahwasannya ada jarak antara mineral satu dengan mineral lainnya dan terlihat seperti mengapung. Sedangkan kemas tertutup itu seperti terlihat rapat dan hampir menutupi matriks. Dan klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan baterai semikristalik adalah mineral penyusun. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.